An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala inda dukhulihi apabila seseorang masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya, bismillah, selain assalamualaikum baca bismillah. Assalamualaikum harus, melangkah masuk rumah kaki kanan bismillah, assalamualaikum. Kan nggak ada orang. Kalau ada orang assalamualaikum, iya. Nggak ada orang, di situ banyak malaikat. Jadi nggak harus ada orang kita baca assalamualaikum di rumah itu. Nggak harus ada orang, nggak ada orang pun tetap baca assalamualaikum. Baca assalamualaikum. Wa inda tuhamihi, apabila orang masuk rumah baca bismillah, dan ketika makan dia baca bismillah. Qala syaitanu li ashabihi, setan ngomong sama teman-temannya, sama gangsternya. Apa dia bilang? Setan begitu kita masuk rumah baca bismillah. Apa setan bilang sama teman-temannya? La mabita lakum, enggak bisa nginep lo di sini, kabur panas. Jadi setan enggak masuk. Baru baca bismillah aja kagak masuk ke rumah kita, apalagi baca Yasin. Wah, hancur. Apalagi baca Tabarok, baca Al-Kahfi. Disitulah pentingnya kita baca Quran di rumah. Masuk baca bismillah aja, Bo. Setan kagak berani. Waduh, nggak bisa nginep di sini katanya. Makanya kalau orang masuk baca bismillah pasti ngimpinya enak. Kenapa empok kalau ngimpi diubur-ubur ular mulu? Lah kalau masuk rumah ngeblesak aja kagak baca doa. Mau tidur blesak aja kagak baca doa. Ya ngimpinya macem-macem. Kejar ular, dikejar anjing. Ada sekali waktu dikejar orang mau dikasih duit, pas bangun ya mimpi, kirain beneran nggak ada duitnya. Setan bilang begitu, ampun, gak ada tempat di rumah ini. Orang masuknya baca bismillah, di rumahnya dibacain ayat kursi. Tuh, kata setan bilang sama teman-temannya, lama bita lakum, nggak bisa nginep kita, nggak bisa numpang nginep sini. Wala asya, nggak bisa makan kita. Kalau ente makan nggak baca bismillah, setan ikut makan. Makanya banyak orang makan kesetanan. Udah 2 piring masih aja nambah. Kenapa? Dibantuin sama setan. Yang repot yang punya catering. Cepet habis, sudah diukur 250 orang. Yang satu makannya ukuran 3, kurang. Yang diomelin Mama Ayu, kurang nih katanya. Nah, padahal orang makannya kagak baca bismillah, Mak. Banyak banget makannya kagak baca bismillah. Ada juga orang makan nyendok nafsu. Itu tadi yang saya bilang, karena dasarnya nafsu. Begitu nyendok, ini pengen diambil, ini pengen diambil. Begitu makan kagak kuat, mubazir. Dimakan kagak, diambil orang kagak. Makanya makan itu ambil yang dari dekat dan ambil secukupnya dulu. Kalau kurang, nambah lagi. Kalau masih ada. Kalau enggak, berarti udah habis rezeki ente di situ. Minimal kita terlepas dari dosa. Kalau ente ambil, terus ente enggak habisin, mubazir, ente dosa. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya. Tuh. Begitu kita baca bismillah makan, setan bilang, ya lapar gua kagak bisa makan. Tapi begitu kita makan gak baca bismillah, langsung dia ikut makan. Wah, lahap pemain teh bareng-bareng. Kalau nggak kelihatan setannya, ya itu yang lagi makan itu setannya.
Wa idza dakhala, apabila seseorang masuk rumahnya, falam yadhkur ismallah, dia tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah waktu masuknya, fa inna syaitana, sesungguhnya setan berkata, qala syaitanu, setan berkata, adraktumul mabit, lu dapat tempat di sini, lu nginep dah. Nginep dah lu di sini dah. Hancurin nih isi rumah nih. Makanya karena setan ikut nginep, bawaannya pengen berantem mulu. Bini dikasih belanja nggak pernah terima, bersyukur berapapun dikasih, ngambek mulu. Laki marah-marah mulu bawaannya. Kenapa? Setan banyak di rumahnya. Ada setan di rumahku. Gara-gara kamu nggak baca bismillah. Gara-gara kamu nggak baca bismillah. Begitu nggak ada baca bismillah, ibu bawaannya dongkol sama bapak, bapak bawaannya dongkol sama ibu. Makanya introspeksi. Jangan-jangan kurang ngaji nih gua nih. Jangan-jangan kurang bersyukur gua nih. Jangan-jangan kurang doa nih gua nih. Jangan-jangan kemasukan setan nih gua. Hah? Wa idza lam yadhkur ismallahi ta'ala inda ta'amihi, ketika orang enggak baca bismillah pada waktu makannya, qala, setan berkata, adraktumul mabita wal asya, kamu bisa pesta bareng-bareng. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kelihatannya sederhana, cuman bismillah, tapi efeknya besar. Jangan sepelekan baca bismillah waktu makan, jangan sepelekan baca bismillah waktu masuk rumah.